Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa nabiyyihil mujtaba wa ala alihi syurafa wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur yang tiada henti-hentinya, yang tidak ada dihitung banyaknya, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Kesehatan, nikmat harta, nikmat aman, rasa damai, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah SWT. Wabil khusus nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan nikmat-nikmat yang bersifat zahir, Allah juga menganugerahkan kita nikmat berupa hidayah. Yang setiap salat kita pinta, ihdinas siratal mustaqim, waffiqna li siratikal mustaqim. Bimbing kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Salah satu bimbingan Allah Subhanahu wa taala, qalbu kita diberikan kekuatan untuk mengistijabah perintah-perintah Allah. Di antaranya kita melaksanakan ibadah Ramadan. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita melaksanakan ritual-ritual seperti salat, membaca Al-Quran, dan berdoa, dan yang lain-lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Tidak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Allah telah menetapkan beliau sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti. Apapun yang dari beliau adalah merupakan keteladanan kita semuanya. Wabil khusus di dalam kita melaksanakan ibadah di dalam syariat yang mulia ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan bulan Ramadan, selain bulan Ramadan ini dikenal dengan Syahrus Siyam, bulan untuk berpuasa, ternyata bulan Ramadan juga dikenal dengan istilah Syahrud Du'a, bulan untuk berdoa. Di mana di dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan ada 3 doa, yakni 3 golongan orang yang berdoa yang doanya la turaddu, tidak akan pernah ditolak oleh Allah SWT. Dan ini harus menjadi keyakinan kita yang mantap, yang tidak tergoyahkan keyakinan ini. Siapa 3 orang tersebut? Di antaranya imamun adil, doa pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Doa yang kedua yang tidak ditolak oleh Allah SWT, yaitu doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Tentu pembahasan kita di kesempatan kultum yang singkat ini adalah kita mengkhususkan jenis doa orang yang kedua tadi, yaitu
doa orang yang berpuasa. Maka dalam kesempatan ini izinkan kami untuk mengajak kita semuanya dan menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana agar doa kita ini mustajab. Ada adabnya. Adab yang pertama adalah adab qalbu, doa kita harus dengan hati yang khusyuk. Tidak boleh dengan hati yang main-main. Jangan lisan berdoa, qalbu melanglang buana kemana-mana. Karena Allah tidak akan menerima doa orang yang hatinya main-main dan tidak khusyuk. Oleh karena itu sebelum berdoa, qalbu kita harus hadir dan meminta apapun yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Adab yang kedua adalah sebelum kita berdoa, kita mulai dengan memuji-muji Allah. Yang ketiga adalah sebelum kita berdoa, setelah kita memuji Allah, kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah setelah kita memuji Allah dan menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, sebelum kita meminta apapun, kaum muslimin, sebelum kita minta apapun, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yang pertama kita minta adalah pengampunan untuk diri kita. Karena mungkin dosa-dosa yang kita miliki menyebabkan doa kita ini terhalang untuk diijabah oleh Allah. Maka yang dipinta pertama kali adalah meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Kemudian akan dosa-dosa kedua orang tua kita. Kemudian akan dosa-dosa kerabat-kerabat kita. Kemudian minta pengampunan akan dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Barulah setelah itu kita boleh memilih doa-doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kapan waktu berdoa? Mulai kita berpuasa terbit fajar sampai terbenam matahari, itu waktu mustajab. Dan ada lagi yang paling mustajab, kata para ulama, menjelang berbuka. Jadikanlah ngabuburit kita kaum muslimin, terutama para pemuda dan pemudi, adalah di atas sajadah dalam keadaan toharo, yaitu suci, menengadahkan tangan ke langit, memanjatkan lisan ke langit, dan menghadirkan qalbu ke langit untuk memohon apa yang kita inginkan. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh dalam kondisi berpuasa, apapun yang kita pinta, kebaikan dunia dan akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.